Salam. Pendeta dan Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Jika ada di antara kita yang belum terdaftar di Gereja HKBP Tamarunang, ini dapat menghubungi Majelis Gereja HKBP Tamarunang. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kita. Amin. Sebelum memulai ibadah kita persiapkan hati kita, kita satu dalam doa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita memuji Tuhan, buku nyanyian nomor 399. Dengarlah hukum Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan 8. Berbunyi demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu tentang aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan, nomor 174. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri serta mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan
akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Punguan Ina.
Marilah kita memuji Tuhan nomor 699 ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu, yang terdapat di kitab Perjanjian Lama, Amos pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita baca secara responsoria. Penglihatan pertama belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kor Punguan Remaja Naposo.
Marilah kita memuji Tuhan nomor 515 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari duet.
Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 14 Juli 2024. Romawi 1 Umum. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik minggu, berani menyuarakan kebenaran. Hiras niroha maka tahun hasitongan. 2. Pengkhotbah. Di ibadah kita minggu hari ini, yang berkhotbah bagi kita yaitu Bapak Pendeta Adri Omasi, Ketua PGIW Sulselbara. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Ketiga, kebaktian wilayah 2. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 2 pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 masuk pukul 19.00 WITA di rumah keluarga Amang HM Sitompul Inang G Boru Luban Tobing yang beralamat di perumahan Citra Sudiang Indah Blok Y3 nomor 5. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 2, Parhalado dan keluarga di ibadah tersebut. 4. Rapat Sinode Distrik 17 IBT. Gereja HKBP akan melaksanakan rapat Sinode Distrik 17 IBT pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan Kamis 18 Juli 2024 di Kabupaten Tanah Toraja. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, maka pada hari Selasa 16 Juli 2024 akan berangkat ke Tanah Toraja yaitu pelaksana tugas Pendeta Resort Amang Pendeta TD Sianturi STH dan utusan Parhalado Resort Tamarunang Amang Situa S. Sihombing. Kembali ke Makassar pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024. Marilah kita doakan kiranya rapat Sinode Distrik 17 IBT dapat berjalan dengan baik. 5. Surat dari Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Makassar. Gereja kita menerima surat dari Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Makassar. Untuk jelasnya kami akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia, Indonesian Bible Society, Makassar 14 Mei 2024, nomor 207-LAI-MKS-Romawi 5-24. Hal permohonan dukungan program SDK kepada yang terhormat Pendeta dan Majelis Gereja HKBP Tamarunang di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Pertama-tama perkenakan kami menyampaikan visi dan misi Lembaga Alkitab Indonesia LAI. LAI adalah sebuah yayasan nirlaba yang mempunyai visi firman Allah hadir bagi semua generasi. Visi tersebut dijabarkan dalam 3 misi, yaitu yang pertama, menerjemahkan Alkitab dan bagian-bagiannya ke dalam berbagai bahasa daerah. Yang kedua, memproduksi, menerbitkan dan mencetak Alkitab dan bagian-bagiannya. Yang ketiga, menyebarkan Alkitab sampai ke pelosok tanah air. Sehubungan dengan hal di atas, maka perkenalkanlah kami hadir untuk menyampaikan visi dan misi LAI di jemaat yang Bapak Ibu layani, serta sosialisasi program Satu Dalam Kasih SDK 2024, yaitu salah satu program LAI untuk menjembatani kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya bagi umat di daerah terpencil yang karena kondisi geografis, ekonomi, dan sosial tidak mampu memiliki Alkitab dengan kekuatannya sendiri. Melalui program SDK tahun 2024 ini, LAI akan mencatat dan menyalurkan sebanyak 155.000 eksemplar Alkitab untuk 155.000 jiwa. Kami rindu mengajak serta mengetuk hati jemaat secara bersama dan sukarela dapat mendukung pelayanan program SDK LAI sehingga kerinduan saudara-saudara seiman kita yang tidak mampu untuk memiliki Alkitab dengan kekuatannya sendiri akan terwujud. Olehnya kami mohon dapat diberikan kesempatan hadir di tengah-tengah jemaat pada hari Minggu guna yang pertama
menyampaikan secara singkat sosialisasi program SDK LAI 2024 dan sosialisasi Alkitab terjemahan baru. 2. Membagikan brosur dukungan untuk mendukung program SDK 2024 bagi semua anggota jemaat. Yang ketiga, pelayanan firman dalam ibadah umum. Demikian penyampaian dan permohonan kami. Atas segenap perhatian dan dukungan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam Alkitab untuk semua. Lembaga Alkitab Indonesia Perwakilan Makassar, Diana Rampan, ditandatangani dan distempel. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setelah pembacaan warta jemaat, kita akan mendengarkan penjelasan dari LAI Perwakilan Makassar. 6. Belajar katekisasi SIDI. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar katekisasi SIDI untuk mengikuti pembelajaran katekisasi SIDI pada hari Minggu 14 Juli 2024 pukul 17.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak SIDI mengikuti kegiatan tersebut. 7. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Kristen, Borussia Nipar, wilayah 3, perawatan di rumah. 2. Amang Situa Ade Siregar, wilayah 2, perawatan di rumah. 8. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Monika Panjaitan Naposo Bulung, tanggal 9 Juli, wilayah 2. 2. Jepan Etilen Clement Sumbayak, anak sekolah minggu, tanggal 9 Juli, wilayah 2. 3. Inang L. Boru Simamora SHMH, tanggal 10 Juli, wilayah 2. 4. Bapak Insinyur Yunus William Twege, tanggal 12 Juli, wilayah 2. 5. Amsal Nixon T. Simanjuntak Remaja, 12 Juli, wilayah 3. 6. Inang JPK Boru Sihombing, tanggal 12 Juli, wilayah 3. 7. Intan Boru Silayan, anak sekolah minggu, tanggal 13 Juli, wilayah 2. 8. Tiroy Etanail Sitorus, anak sekolah minggu, tanggal 13 Juli, wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 9. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 8 sampai 14 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga. Nomor 10, jemaat yang datang dalam ibadah. Yang pertama, Minggu 7 Juli 2024, ibadah di gereja 136 orang. Minggu 7 Juli 2024, ibadah sekolah minggu 55 orang. Selasa 9 Juli 2024, kebaktian wilayah 1 di keluarga Ambang S. Saragi, Inang ST Boru Sipayung, jumlah 42 orang. Jumat 12 Juli 2024, Minggu ceria anak sekolah minggu di rumah Nopel dan Nauli Belpina Sirait, 50 orang. Romawi 2, keuangan. Keuangan gereja kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Untuk waktu kami serahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia untuk presentasi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, Ibu Bapak Majelis, dan jemaat yang memberikan kesempatan kepada kami Lembaga Alkitab Indonesia boleh hadir dalam ibadah hari ini untuk menjelaskan tentang Lembaga Alkitab Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diana Rampan. Dari namanya ketahuan saya bukan orang Batak, saya orang Toraja. Saya bekerja dan melayani di Lembaga Alkitab Indonesia. Tahun ini tahun ke-20 pelayanan saya. Saya bergabung sejak tahun 2004. Hari ini kami hadir bersama Bapak Pendeta Adri dan tim, dan di luar ada pameran atau terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Kita saksikan satu tayangan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, Bapak dan Ibu, itu sebagian laporan penyerahan Alkitab yang berlangsung tahun kemarin. Dan tahun ini berdasarkan surat permintaan dari jemaat-jemaat di berbagai tempat,
Seperti yang sudah dibacakan dalam surat tadi, masih banyak saudara-saudara kita yang mau, rindu, membaca, dan memiliki Alkitab. Tapi ekonomi, sosial, geografis, banyak hal menghalangi mereka untuk memiliki Alkitab mereka sendiri. Karena itu Lembaga Alkitab hadir setiap hari Minggu kami mengunjungi jemaat-jemaat di perkotaan seperti saat ini untuk menyampaikan akan kebutuhan itu. Ada formulir dukungan dan amplop seperti ini. Minggu depan akan dibagikan oleh majelis untuk setiap dari kita yang rindu untuk mendukung supaya mereka juga bisa memiliki Alkitab mereka sendiri. Satu Alkitab untuk satu jiwa itu 105.000. Jadi seberapa yang bisa kita berikan, mari kita turut berpartisipasi sehingga jemaat Tuhan secara khusus dalam wilayah perwakilan Makassar, kita akan mendukung saudara-saudara kita di daerah Kalumpang. Mereka juga bisa punya Alkitab mereka sendiri. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu, yang ingin kami bagikan adalah tentang terjemahan baru edisi kedua. Alkitab kita terjemahan baru diterbitkan tahun 74. Namanya terjemahan baru, tetapi kenapa masih perlu diperbaharui? Bukan direvisi, tetapi diperbaharui. Ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa terjemahan baru edisi kedua itu perlu ada. Yang pertama itu karena bahasa Indonesia berubah. Kita membaca Alkitab, sebagian besar dari kita membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berubah. Kalau di Alkitab kita tahun 74, kita ketemu kata ganja. Ganja sekarang maknanya narkoba, bagian dari obat-obatan. Sementara di Alkitab kita yang dimaksud dengan ganja itu adalah tiang atau balok, bagian dari bangunan. Artinya sudah jauh berbeda. Kemudian ada kata-kata yang tidak bisa kita pahami, tidak kita mengerti. Contohnya kata ipuh, selumbar. Engkau melihat balok di matamu, selumbar balok di mata sesamamu, selumbar di matamu sendiri tidak kelihatan. Apa arti selumbar? Kemudian ada kata pemburit dan banyak kata-kata bahasa Indonesia yang kalau ditanyakan sekarang kita tidak mengerti. Itulah salah satu alasan kenapa terjemahan baru perlu diperbaharui. Alasan yang kedua tentang penerjemahan. Supaya Alkitab itu tidak disalah mengerti. Contoh misalnya ada seorang ibu sedang memasak, dia mendengar Alkitab. Jika kamu berubah setia, maka kamu akan kucerai-beraikan. Ibu ini langsung telepon ke LAI. Kok orang berubah setia, mau dicerai-beraikan? Padahal maknanya adalah kesetiaanmu berubah. Kamu menjadi berlaku tidak setia. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga ada penemuan teks sumber. Contoh di Alkitab kita dikatakan bukit-bukit pengorbanan. Tetapi ternyata tidak selalu berada di tempat tinggi atau di bukit. Jadi di TB2 ini bukan lagi bukit-bukit pengorbanan tetapi tempat-tempat pemujaan. Itu beberapa contoh dan alasan kenapa terjemahan baru perlu diperbaharui. Di luar ada nanti setelah ibadah ada potongan 20%. Silakan Bapak Ibu yang rindu untuk memiliki. Sebagai ucapan terima kasih ada terbitan dari Lembaga Alkitab Indonesia akan kami serahkan. Terima kasih untuk kesempatannya, selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan Kor Punguan Ama.
Marilah kita memberikan persembahan dengan memuji Tuhan nomor 471. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membaca firman dan mendengarkan suara hati Allah. Sebelumnya mari kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Engkau berjanji di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul atas nama-Mu, di situ Engkau hadir. Dan kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Dan kehadiran-Mu menjadi kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu dimeteraikan di loh hati kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 6, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Markus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya kepada Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya.
Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, tetapi juga yang melakukan dalam kehidupannya. Selamat pagi Ibu Bapak. Shalom. Horas, apa kabar? Ya. Belakangan ini saya melayani di gereja-gereja ya di seluruh Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, dan kebanyakan di Kota Makassar tentunya. Dan mengawali khotbah selalu saya bertanya tentang apa kabarnya. Nah, tadi saya dengar, saya boleh tanya lagi sekali ya, apa kabar Bapak Ibu? Nah, rupanya ini ciri khas di gereja HKBP. Kalau gereja-gereja lain yang saya itu jawabannya udah agak bukan aneh ya, tapi agak lain. Kalau ditanya apa kabar? Luar biasa. Wow. Ya? Yes. Nah, saya pernah merenungkan tentang kenapa luar biasa. Saya sudah 37 tahun jadi pendeta, saya sudah emeritus. Tapi karena tanggung jawab di PGI masih diberikan sampai 2026. Jadi selama 37 tahun melayani, tahun-tahun pertama sampai 20 tahun itu kalau ditanya apa kabar, jawabannya baik. Walaupun kalau amang pendeta ketemu jemaat ya suami istri ditanya apa kabar, suami pasti bilang baik, istri juga baik, walaupun baru saja 5 menit di rumah masih sementara. Apa itu kalau orang Batak bilang bertengkar, apa itu amang pendeta? Hah? Ya begitulah ya, tapi jawabnya pasti baik ya, apalagi ditanya oleh amang pendeta itu pasti baik. Nah sekarang ini jawabannya itu luar biasa. Jadi saya bilang, kok kenapa luar biasa? Kenapa tidak baik? Artinya rupanya luar biasa itu di atas yang baik ya. Nah, luar biasa saya merenungkan sebenarnya. Kenapa jawaban luar biasa? Ada nggak yang boleh jawab? Kenapa mereka jawab luar biasa? Apa sebabnya yang melandasi mereka jawab luar biasa? Ada yang bisa ya? Ini mimbarnya agak tinggi ya, agak goyang-goyang juga. Saya baru naik mimbar yang tinggi begini. Waktu di Jerman, saya melayani di Jerman hampir 7 tahun. Dan kebetulan ada anak saya dari Jerman ini 2 orang. Comes to stay Simon dan Yakob. Ini mereka di rumah ya dengan teman anak saya. Nah ini mimbar pertama lagi ini di Makassar ini yang agak tinggi. Nah oke. Jawaban luar biasa rupanya ada yang jawab begini. Kita ini luar biasa karena kita apa? Ibu boleh, kenapa kita luar biasa? Ya. Karena kurang keras ini, saya memang udah lansia juga, biasa telinga sudah agak terganggu. Kenapa Bu? Sehat apa semua ya? Oke. Baik. Nah, saya bilang gini, kita ini luar biasa. Saya mau tanya sebelum jawab, saya jawab sendiri pertanyaan saya. Di sini ada anaknya Pak Wali Kota Makassar ya? Ini masih masuk Makassar ya? Ya. Oh sudah Maros, Bupati Maros kalau begitu. Ada anak Bupati Maros? Belum, bukan tidak ada, belum. Mungkin 20 tahun kemudian Bupati Maros punya anak gereja di Tamarunang, HKBP. Nggak ada yang mustahil kan? Ya. Anaknya Pak Gubernur Sulsel? Belum juga. Anak Presiden RI? Belum juga. Siapa tahu nanti anaknya Presiden RI 50 tahun kemudian setelah tahun emas
ya datang di sini dan bergereja sini. Tidak ada yang mustahil. Oke, tidak ada anak bupati, tidak ada anak gubernur, tidak ada anak presiden, tidak ada anak raja Inggris, nggak ada juga ya, pasti. Tapi yang ada di sini anak siapa? Anak siapa? Anak Allah. Mana yang lebih tinggi? Anak Allah atau anak presiden atau anak gubernur atau anak bupati? Anak Allah. Jadi kita ini lebih tinggi dari semua anak-anak yang ada di dunia ini, karena kita anak Allah. Nah, itulah yang luar biasa. Ada nggak yang bisa jawab kira-kira? Buktinya kita ini anak Allah. Ada nggak yang bisa buktikan kita anak Allah? Bapak lagi ya, tadi ibu. Bukti bahwa kita ini anak Allah. Ada buktinya? Ada. Apa? Karena kita panggil Allah dengan Bapa kami yang di sorga. Bapa loh. Jadi kita membayangkan, saya ini seorang bapak dari 3 orang anak. Kalau anak saya panggil Pak, biasa mereka itu papi, saya minta ini. Waduh, luar biasa hati saya. Senang sekali karena anak minta sama papa. Begitu juga Allah kita. Apa gunanya kita panggil dia Bapa kalau dia tidak kasihi kita, dia tidak sayang kita. Seorang bapa di dunia pun tidak memberi batu kepada anak yang minta roti atau ular kepada anak yang minta ikan. Apatah lagi Bapamu yang di sorga. Nah, kalau kita ini anak Allah, itu berarti kita anak-anak yang luar biasa tadi jawabannya. Tetapi sering dan kadang kita lupa bahwa kita anak Allah. Kalau bukan anak Allah berarti anak siapa? Ya, kalau bukan anak Allah berarti anak? Hah? Nah, ini kita malu-malu bilang anak setan ya. Bilang aja nggak apa-apa. Iya toh? Iya. Coba kita periksa. Kita periksa diri kita, apakah kita selalu tampil sebagai anak Allah atau sebagai anak iblis? Coba periksa. Contoh sederhana, anak Allah itu yang keluar dari mulutnya itu apa? Kata-kata berkat. Firman Tuhan berkata, jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tapi sering kata-kata apa yang keluar dari mulut kita? Dasar anak. Apa kalau lagi marah sama anak-anak? Kalau lagi nonton sinetron, ibu-ibu, terus anaknya kasih pecah gelas harga 5.000. Lalu ibu bilang apa sama anaknya? Bu, jujur bu, bilang apa? Dasar dasar anak anjing ya. Oh enggak, kebun binatang, anak-anak kebun binatang enggak ya? Atau anak setan? Ya kan ada loh itu ibu. Ada ibu mengaku bahwa dia marah gitu. Nah, bayangkanlah anak kita memecahkan gelas harga 5.000. Tetapi kita katakan sama dia dasar anak setan. Mungkin pada saat itu anak itu tidak berubah jadi gondoruo. Tapi mungkin saja di suatu waktu anak itu kelakuannya seperti benar-benar anak setan. Kita menyaksikan banyak anak-anak, termasuk anak-anak Kristen, yang narkoba, yang macam-macam. Ini sedih juga kita dengar di Karo. Ya, saya sering berapa kali ke Karo. Ya, sempurna apa itu yang dibakar. Terus yang bakar lagi ginting. Aduh, sama-sama orang Kristen. Ya, pasti kalau ginting itu ya memang ada juga yang Muslim ya, tapi saya tahu itu karena saya juga ada dapat gelar juga ya, Karo-Karo Kemit ya. Kalau di Karo saya dapat gelar Karo-Karo Kemit Marga. Misalnya Marga Batak saya belum dapat ini. Nanti sekali waktu saya minta sama Pak Robinson Eporus, karena saya satu grup dengan dia, sering komunikasi walaupun tidak terlalu sering juga.
Kalau kita ini anak Allah, berarti kita harus benar-benar menunjukkan anak Allah. Cara, ya saya mau kasih contoh saja. Ini ada kadang-kala persekutuan pemuda, kalau ada seorang pemuda misalnya katakanlah namanya Max, kalau dia tidak datang, semua orang bilang, aduh kenapa dia tidak datang? Karena dia sangat dirindukan, karena dia baik, dia benar-benar baik. Tapi kalau ada anak namanya John, mudah-mudahan tidak ada nama John di sini. Ada ya? Ada, saya ganti deh. Saya ganti ya. Jack, ada Jack enggak? Ada juga semua ya. Oh ada, nama anu saya Adri. Ada Adri? Enggak ada, saya Adri kan. Jadi kalau Adri datang, langsung orang-orang bilang, dasar, datang lagi itu Adri, itu provokator. Kalau kita anak Allah, apa yang kita tampilkan dalam kehidupan kita seperti buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kita harus menampilkan seperti anak Allah. Karena Rasul Paulus bilang, kewargaan kita itu di dalam surga. Jadi kita ini memiliki dua kewarganegaraan. Warga negara bumi, dalam hal ini Indonesia, dan warga kerajaan Allah. Nah kalau hukum di bumi ini sebagai warga kerajaan bumi ada banyak. Lampu merah stop, walaupun sering sekali lampu merah sehingga kemacetan di Makassar ini bukan karena terlalu banyak kendaraan, tetapi karena orang melanggar lampu merah. Ketemu dengan lampu hijau dari sana, maka macet telah di jalan. Hukum kerajaan dunia bilang begini, pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Kalau pipi kanan kita ditampar, kita kasih apa? Tinju kanan. Itu hukum dunia. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Tapi sebagai warga kerajaan sorga ada hukum sorgawi yang mengatakan, seorang yang tampar pipi kananmu kasih apa? Pipi kirimu. Itu tidak mudah. Itu sulit. Pikul salib mengikuti Yesus. Kita hari ini membaca tentang peristiwa Yohanes Pembaptis. Bukan saja mati dibunuh, dipenggal. Saya tadi akhir baca, walaupun saya sudah ulang baca mempersiapkan. Ketika saya baca tadi, mungkin karena di depan Bapak Ibu, saya baca itu merinding saya. Membayangkan bagaimana kepala Yohanes Pembaptis dibawa di atas talam. Saya nggak tahu membayangkan bagaimana matanya, apa sudah tertutup atau masih membelalak. Menyedihkan sekali. Dan itulah yang terjadi sekarang di tengah dunia kita ini. Sebagai warga kerajaan sorga, kita benar-benar harus menunjukkan bahwa kita ini orang kerajaan sorga. Mendoakan musuh, boro-boro musuh. Saudara kita pun kita baku bombe, orang Makassar bilang. Mau berdoakan lagi? Enggak mungkin lah kita doakan karena kita musuh, kita marah sama saudara kita. Aturan kerajaan Allah bilang apa? Doakan musuhmu. Berkati mereka yang menganiaya engkau. Itu tidak mudah. Saudara-saudara, bacaan kita ini benar-benar suatu bacaan yang sebenarnya ini bukan cerita tentang Yohanes Pembaptis sebenarnya. Tapi cerita yang diawali dengan pengutusan. Jadi sebenarnya Yesus mengutus murid-muridnya. Untuk menjalankan misi memberitakan Injil. Dan Yesus berpesan itu pekerjaan yang tidak mudah. Kalau saya singkat saja karena terlalu panjang nanti. Dari 12 rasul, itu semua mati dibunuh. Hanya Yohanes murid Yesus yang tidak. Karena dia mendampingi ibunda dari Yesus. Kalau saudara pernah ke Turki, di sana di Efesus ada satu tempat yang dianggap tempat yang istimewa karena di situ Yohanes dan ibu Yesus pergi meninggalkan Yerusalem. Hanya satu. Semua mati dibunuh, ada yang dibalik. Mereka katakan
saya tidak layak disalib seperti Yesus. Saya mau disalib terbalik. Juga ada yang dipenggal. Paulus termasuk yang lama menunggu di Roma sebelum dia dieksekusi, masih juga sempat menulis kepada jemaat di Filipi supaya mereka bergembira, senang, sukacita karena mereka memiliki Yesus seperti yang dia miliki dalam perjumpaan di pintu gerbang Damsik. Semua berubah dari seorang yang luar biasa mendapatkan legitimasi dari imam besar Gamaliel untuk pergi membunuh orang-orang Kristen, tapi berubah jadi seorang yang pergi memberitakan Injil, sehingga dia katakan apa yang telah ku dapatkan semua adalah sia-sia karena dia berjumpa dengan Yesus. Sebenarnya Paulus ini seorang yang untuk supaya dia beramal untuk Yahudi agamanya, supaya dia masuk surga karena membunuh orang-orang atas nama Yahudi. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia baru berjumpa dan sadar bahwa keselamatan bukan karena amal, bukan karena perbuatan baik tama, tapi karena sola gratia, hanya semata-mata anugerah. Martin Luther buat pernyataan ada 5 sola. Yang pertama itu sola gratia, hanya semata-mata anugerah. Sola fide, hanya karena iman kepada Kristus. Solus Christus, hanya percaya kepada Kristus. Sola scriptura, hanya melalui Injil, firman Tuhan. Dan soli Deo gloria, karena itu kita memuliakan Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara, pernyataan dari kisah kita ini adalah sebuah pernyataan yang begitu luar biasa. Ya. Herodes sebenarnya sangat kagum dengan Yohanes Pembaptis yang menyuarakan pertobatan. Dan ketika dia menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya, dia berani menegur dan meminta kepada Herodes untuk bertobat dan mengembalikan istri. Sebenarnya Herodes mendengar itu dan dia betul-betul kagum sama sama Yohanes Pembaptis. Tapi istrinya, dalam bacaan kita itu menaruh dendam karena dia ditegur seorang istri kaisar, raja, itu penguasa kedua. Bahkan biasanya ada ibu yang penguasa satu. Ada yang lucu, ada ketua sinode, dibilang ketua sinodenya itu 02, yang 01 itu istrinya. Ya, istrinya ini yang mengasut Herodes untuk membunuh, tapi Herodes takut karena dia menyaksikan apa yang ada di belakang Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya dia memelihara. Tapi karena dia disak, akhirnya dia memenjarakan Yohanes Pembaptis. Dan dia tidak berani melakukan sesuatu. Dan tibalah saatnya ketika anaknya menari di ulang tahun Herodes. Dan Herodes berjanji untuk memberikan apa saja yang dia minta. Setengah dari kerajaannya pun dia kasih. Dan Herodes sebenarnya kaget karena permintaan itu kepala Yohanes. Herodes sangat menghargai Yohanes. Tapi karena dia sudah bersumpah, nah ini makanya orang Kristen jangan sering gegabah, bersumpah dan malu di hadapan pejabat-pejabat untuk menarik kembali sumpahnya. Nah sebenarnya dia bisa juga menarik sumpahnya. Tapi karena malu, kadang-kala karena kita malu sama Kristus, kita meninggalkan Kristus. Ada banyak orang yang menyangkal Kristus karena malu. Dan itulah Herodes yang malu kepada pembesar-pembesarnya. Sehingga dia menyangkali hati nuraninya yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Nah oleh karena itu ketika heboh, Yesus memberitakan firman dan semua orang heboh,
tentang apa yang Yesus buat, membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Menjadi kehebohan di kalangan orang Yahudi. Dan ketika kehebohan itu terjadi, orang bilang, oh dia itu Elia atau salah satu dari nabi terdahulu. Tapi Herodes bilang tidak. Dia itu Yohanes Pembaptis yang bangkit. Saudara-saudara, pernyataan Herodes ini merupakan sebuah pemahaman tentang siapa Yohanes Pembaptis bagi Herodes. Bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang sungguh-sungguh punya kuasa. Dan itu sebabnya ketika dia dengar Yesus membangkitkan orang mati, dia bilang, oh itu bukan Yesus, itu Yohanes Pembaptis. Karena dia telah melakukan atau membuat kuasa-kuasa yang ajaib. Dia mengakui. Tapi karena permintaan yang sudah di atas sumpah. Nah, Ibu Bapak, tema kita hari ini berani menyuarakan kebenaran. Apa yang dialami oleh murid-murid atau khususnya Yohanes Pembaptis, kehebohan itu juga telah didengar oleh Herodes. Nah, Herodes menyatakan bahwa itu Yohanes Pembaptis yang sudah dia bunuh. Sebenarnya dia tidak bangga telah membunuh Yohanes Pembaptis, tapi dia bangga karena Yohanes itu telah bangkit. Itu kebanggaan Herodes. Kebanggaan Herodias bahwa Yohanes Pembaptis yang mempermalukan dia telah dipenggal. Tapi Herodes menyatakan bahwa itu Yohanes Pembaptis yang bangkit. Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan itu hanya satu kali, ketika Yesus bangkit. Dan selebihnya itu Yesus membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak. Tapi yang bangkit adalah Yesus, karena dia mengalahkan kuasa kegelapan. Nah, pernyataan Herodes ini luar biasa sekali. Mungkin saya juga kemarin ini membayang-bayangkan, wah rupanya Herodes ini luar biasa sekali. Dia mengakui sehingga dia katakan itu bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan Elia, tapi itu Yohanes Pembaptis yang bangkit. Nah, kalau pernyataan Herodes ini Yohanes Pembaptis yang bangkit, itu berarti bahwa dia memberi tempat yang luar biasa kepada Yohanes Pembaptis yang bangkit, walaupun Yesus sudah membangkitkan orang sebelumnya. Jadi perikop ini diawali dengan perikop pengutusan ke-12 murid. Markus mengisahkan proses kematian Yohanes Pembaptis yang tragis itu sebagai konsekuensi yang harus dialami bagi mereka yang dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada banyak misionaris baik dari Belanda, dari Jerman. Ya, kalau Nommensen itu dari Jerman. Makanya saya bilang sama mereka ini harus ke HKBE, ke apa ini? Ke apa itu? Tempat kuburan Nommensen ya. Harus mereka pergi di sana karena mereka ini opung-opung mereka lah yang telah membawa Injil ke Indonesia dan khususnya ke Tanah Batak. Mereka juga semua meninggalkan zona nyaman mereka karena mereka tahu bahwa memberitakan Injil memikul salib bukan hal yang mudah. Tapi mereka tahu bahwa mereka akan berjumpa dengan Yesus yang telah memberi amanah perintah untuk memberitakan Injil. Nah, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita juga adalah murid Yesus yang dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, kita tidak harus semua jadi semacam Nommensen. Kita tidak semua harus menjadi penginjil-penginjil atau pendeta. Tetapi memberitakan Injil dari kehidupan kita. Kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Dari cara hidup kita, itu juga pemberitaan Injil. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, memang kondisi kita tidak kalah berat ya. Tidak seberat zaman ketika Yesus dan murid-murid pertama.
Tapi sebenarnya apa yang kita alami, kondisi yang kita alami sekarang juga beratnya sama walaupun dalam versi yang berbeda. Beranikah kita seperti Yohanes Pembaptis yang mengatakan kepada seorang bertobat? Amang pendeta, tidak gampang ya. Ketika kita sudah tahu sintua kita atau jemaat kita sudah salah dan kita katakan bertobat. Tema kita berani menyuarakan kebenaran. Ini tantangan bagi kita. Apakah seorang suami juga berani mengatakan sesuatu kepada istrinya untuk mengatakan bertobat? Atau sebaliknya istri menyatakan kepada suami bertobat dari cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini tidak mudah, Ibu Bapak. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita berani menyuarakan kebenaran. Di dunia kita, di dalam kehidupan masyarakat kita ada banyak sekali hal-hal yang salah. Orang salah bisa jadi benar karena hukum. Orang benar bisa jadi salah karena hukum. Ya, saya tahu orang-orang Batak itu banyak yang jadi pengacara-pengacara kondang ya dan sebagainya. Nah, apakah kita juga berani mengatakan kepada pemerintah kita tentang kesalahan-kesalahan mereka? Berani mengatakan kepada orang. Tapi saudara-saudara, ingatlah, kita tidak mungkin mengatakan bertobatlah sebelum kita sendiri bertobat. Saya selalu bilang sama pendeta-pendeta, saya ketua sinode 10 tahun di Gap Sutra, Sulawesi Tenggara. Ketika saya mentabiskan pendeta, saya selalu bilang dalam khotbah, 1000 khotbahmu yang dahsyat, yang luar biasa, tanpa satu keteladananmu, nol. Keteladanan. Satunya kata dan perbuatan. Jangan kita menuduh membiarkan orang minta bertobat, tapi ada 3 jari yang seharusnya ditujukan kepada kita untuk bertobat. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, khususnya apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dia tahu risikonya. Bagaimana seseorang, ya jangankan raja, pengawal-pengawal raja kau bilang bertobat, pasti kau dihukum, apalagi seorang raja. Tapi Yohanes Pembaptis berani mengatakan itu. Nah, saudara-saudara, kita juga diutus di tengah-tengah dunia ini. Ya, enggak usah jauh-jauh lah. Kita tidak usah terlalu besar-besar. Di tempat kerja kita, kita juga bisa berkata kepada staf kita yang salah. Atau mungkin bos kita yang salah dalam penggunaan uang, dalam kuasa dan sebagainya. Kita harus berani mengatakan. Walaupun memang risikonya, mungkin risikonya tidak dipenggal kepala kita. Tapi mungkin saja kita akan dipecat atau di apapun. Tetapi demi menyatakan kebenaran, Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi kita. Seperti apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dia yakin bahwa pada hari dia dipenggal, hari itu juga dia bersama Yesus di Firdaus. Tadi malam saya melayani, pimpin ibadah melalui Zoom, mengenang 1 minggu meninggalnya seorang sahabat kami di Bible Study. Kami Bible Study Senior GMK itu tiap hari sampai hari Sabtu itu Bible Study. Waktu Wita ini 6:30. Namanya Christopher Tobing. Dia juga Sintua di Batak, dan dia meninggal. Dan luar biasa sekali karena dia seorang dokter spesialis kandungan, tapi kita selalu kasih istilah untuk dia itu pendeta swasta karena luar biasa, paling rajin dan paling baik
Semua kami seolah-olah tidak percaya karena meninggalnya juga itu serangan jantung. Pagi kami masih Bible study, pagi-pagi. Jam 2 kami dengar berita beliau meninggal karena serangan jantung. Itu semua kami sungguh-sungguh sedih. Jadi saya tadi malam pimpin ibadah bersama dengan keluarga di Medan, dan Bible study kami sekitar 80 orang. Saya bilang begini, Ibu Elita namanya, anaknya nama Yosua, Yonatan, Yosefin, dan Yohana. Saya bilang sama mereka, pada tanggal 13 yang lalu, tanggal 3 yang lalu, suami dan ayah dan opung kalian, karena sudah punya cucu, telah bersama Yesus di Firdaus. Dia telah, saya bilang begini, karena istilah tadi malam itu ibadah pengucapan syukur. Saya bilang biasanya ibadah pengucapan syukur itu kalau ulang tahun, kalau naik pangkat, kalau lulus kuliah, di wisuda. Tapi saya bilang tepat kalau pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur karena apa? Karena Bung Kris, yang kami selalu panggil dengan nama Bung Kris, itu telah menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu seperti janji Yesus kepada para penatua, para sintua yang telah melakukan tugas mereka. Mereka mendapat mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itu sebabnya kita bersyukur tadi malam karena itu. Nah, oleh karena itu mari kita menjalankan tugas amanah kita sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Yesus yang diutus, diperintahkan, pergilah. Ya, itu pergilah itu bukan undangan. Bisa pergi bisa tidak. Yesus perintahkan pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu hal yang harus kita lakukan di dalam seluruh aspek kehidupan kita setiap saat. Tuhan memberkati kita semua. Mulyati Godam. Amin. Saya akan, sebelum berdoa saya mau menyanyi satu lagu. Ya, Amang Pendeta ya. Saya tadi sebenarnya saya mau nyanyi di bawah, tapi Amang Pendeta bilang karena habis itu doa baru turun ya. Jadi saya nyanyi satu lagu. Lagu ini juga sebuah lagu yang mengisahkan bahwa tidak mudah kehidupan ini. Kadang-kala kita berada dalam ketakutan, kengerian, kita berada dalam tetapi kita percaya bahwa ada seorang yang selalu akan memanggul kita di atas pundaknya dan membawa kita ke tempat yang tinggi. Pasti kita tahu lagu ini. Mudah-mudahan kalau tidak sebagus tadi ya. When I am down, so my soul so weary. When troubles come, my heart abandoned me, and I am still waiting in the silence until you come and sit while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. When I am down, so my soul so weary. When troubles come, my heart abandoned me, and I am still wait here in the silence until you come
and seize while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau Allah kami yang baik. Engkau sudah mengangkat kami sebagai anak-anak kerajaan-Mu. Kami bersyukur kami boleh menikmati persekutuan di hari perhentian-Mu ini. Dan kami bersyukur juga kami boleh mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami akan panggilan kami untuk menyampaikan Injil berita sukacita kepada dunia. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan akan menyertai kami semua dalam perjalanan hidup kami. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Engkau mengetahui Tuhan segala hal yang menjadi harapan, kerinduan, tapi juga pergumulan-pergumulan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa dan menyerahkan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan bagi pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta di tempat ini bersama keluarga, juga para sintua, majelis jemaat, dan semua yang Engkau panggil untuk mengambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu HKBP Tamarunang di sini. Tuhan, urapi mereka semua dengan kuasa Roh-Mu sehingga pelayanan mereka akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di sini. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di rumah, bahkan juga yang ada yang masuk ibadah pada saat ini yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan menolong mereka juga. Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa Tuhan juga untuk gereja-Mu HKBP, mulai dari pusat sinode di Tarutung sampai di seluruh dunia ini. Biarlah Engkau akan mengurapi hamba-hamba pelayan-Mu dan mengurapi jemaat-jemaat-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami datang berdoa juga khusus untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini, pada mulai tanggal 9 sampai 13. Monica Panjaitan, Johan Etilen Clement Sumbayat, El Boru Simamora, Insinyur Yunus William Tuege, Amsal Nixon T. Simanjuntak, JVK Boru Sihombing, Intan Boru Silayan, dan Tirol Etna Nail Sitorus. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan anak-anak-Mu ini. Mereka diingatkan supaya mereka sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih karena Engkau sudah menambahkan setahun lagi usia mereka, karena tak seorang pun yang dapat menambahkan sehasta pun dari langkah hidupnya. Kami datang menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua kami yang hadir pada saat ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang Engkau panggil untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu melalui percetakan Alkitab. Biarlah Tuhan memberkati segala upaya Lembaga Alkitab Indonesia, supaya nama Tuhan, supaya Injil Kerajaan-Mu semakin disebar ke
ke seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, bangsa dan negara kami doakan para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden Kabinet Indonesia Maju, Bapak Gubernur, Bupati Maros, Bupati Goa, kiranya Tuhan menolong mereka semua supaya Tuhan mengaruniakan roh takut akan Tuhan sehingga mereka dapat mengemban amanah mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan pilkada serentak pada bulan November nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang akan mencurahkan roh damai sejahtera atas bangsa kami, atas Sulawesi Selatan. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah doa kami yang kami persembahkan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan memuji Tuhan nomor 698. 690.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam kehidupanmu dengan sejahtera. Beranilah menyatakan kebenaran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.